Walaupun kita tidak punya target, ya kita harus berikan yang terbaik. Ya, dan saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, ya. Mereka juga bermain kemarin ngotot, yang akhirnya menang 1-0. Dan ini juga perlu dicatat untuk persiapan kita juga menuju SEA Games tahun depan sebagai juara bertahan. Pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember. Publik berharap Timnas dapat terus meningkatkan performa di laga-laga berikutnya. Kemenangan skuad muda Garuda atas Myanmar 1-0 menjadi modal berharga untuk melangkah di Piala AFF 2024. Namun seperti apa performa timnas di laga Senin malam, sektor mana yang masih harus dimatangkan? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan dan mantan pemain timnas yang juga pelatih Bambang Nurdiansyah. Selamat malam Pak Bambang, Bang Ropang. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Ropang dulu. Kalau semalam oke lah kita menang 1-0 ya. Cuma dari awal pertandingan mungkin Bang Ropang juga merasakannya cukup deg-degan ya dibandingkan timnas senior yang main. Nah, artinya kan masih ada beberapa pembenahan. Misalnya di babak awal aja. Saat dimulai itu pemain belakang kita di sektor pertahanan tampaknya hampir keteteran. Nah, itu bagaimana catatan Anda? Ya, ini harus dimaklumi menurut saya. Mereka hanya berkumpul 1 pekan, kemudian tesnya di Bali, dan sebagian besar kan mereka baru bertemu untuk dimainkan. Jadi chemistry-nya memang belum dapat. Setelah 1 pekan itu mereka ada pertandingan uji coba lawan Bali, Bali ke Jakarta tanggal 4, tanggal 5 langsung berangkat. Dan tanggal 9 bermain. Jadi saya pikir wajar kalau anak-anak itu masih main seperti di babak pertama, masih agak kacau, passing juga masih jelek ya, sama membuild up serangan. Tapi ada perbaikan di babak kedua ketika ada pergantian-pergantian yang dilakukan. Rafael Stroik masuk, Asnawi ya, Robi Darwis juga ikut dimainkan, Victor Detan ikut dimainkan, jadi ada perubahan di sini. Tapi kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan tim muda. Ya. Yang mereka bersatu dan mereka melawan dengan tim senior. Tim Myanmar itu sudah menyatu lebih dari 5 tahun mereka. Nah, kita ini kan belum sempat 2 pekan mereka bersama. Dan tim muda U23 yang dipersiapkan ke SEA Games. Jadi kalau kita bisa menang dan bermain tandang, itu luar biasa. Lain halnya kalau kita bermain kandang dan kita hanya menang 1-0. Tapi kita bermain tandang, bermain di depan publik mereka, dan dengan pemain-pemain yang masih serba baru di sini, baru di awal mereka dipasang, tapi kita bisa mendapatkan hasil maksimal. Terlepas dari ada beberapa kekurangan, memang, tetapi kita harus bersyukuri itu. Kita dapat 3 poin ini penting sebelum kita balik ke kandang untuk, artinya ini modal bagus buat kita sebelum kita jumpa lawan Laos di Manahan Solo pada tanggal 12. Begitu, Mbak. Jadi kan sekarang PR-nya ada 2 ya. Satu, harus tetap menjaga mental kita dengan modal poin 3 ini kan sangat amat baik ya untuk timnas kita. Yang kedua juga untuk menyatukan chemistry. Kalau dari sisi pelatih Pak Bambang, bagaimana dengan waktu yang singkat ini? Kami sudah mau tanding lagi lawan Laos. Iya, yang pasti apa yang dibicarakan atau dikatakan Bung Ropan itu benar adanya. Tapi saya mau nambahkan saja bahwa pertandingan pertama di kandang lawan ini anak muda-muda juga tidak gampang gitu. Makanya saya setuju kita syukuri poin 3 di kandang lawan yang dihadapi juga pemain senior. Saya pikir usaha yang bagus, usaha yang keras kepada pemain muda kita. Senior pun kalau main sebuah turnamen atau kualifikasi Piala Dunia sekalipun, kalau pertandingan pertama itu memang sulit. Gitu. Mau Myanmarnya, mau Indonesianya sebetulnya sulit, itu pertandingan pertama. Jadi saya pikir kalau kita bicara kekurangan pasti banyak kekurangannya. Jadi sudah semua alasannya semua sudah disebutin sama Bung Ropan. Uji coba yang terbatas, ini anak muda-muda juga ketemunya baru sebentar. Tapi saya pikir cara mainnya pun mereka sudah mencoba melakukan gaya permainan atau sistem play-nya Sintayong gitu ya, walaupun di sana terjadi masih terdapat compang-camping, tetapi mereka sudah ke arah itu. Saya pikir di babak kedua terutama mereka sudah memperagakan itu dan itu terbukti bahwa babak kedua lebih baik permainannya.
Ya, babak kedua seperti tadi dikatakan juga Pak Bambang dan Bang Ropan bahwa ya memang sudah mulai ada chemistry-nya, di lead juga mungkin ada Asnawi, ada Rafael Struijk yang memang ada di bawah asuhan STY lebih lama di tim senior. Nah, berikutnya jelang lawan Laos ini dengan waktu yang sempit, sebenarnya strategi apa yang bisa dilakukan oleh Shin Tae-yong berkaca dari pertandingan mantan pemain timnas yang juga pelatih Bambang Nurdiansyah. Saya ke Bung Ropan dulu. Jadi kalau kita sama-sama tadi mengapresiasi timnas sudah berjuang sekuat tenaga dengan kurangnya waktu untuk uji coba hanya sekali bahkan, tapi kemarin sudah bisa membubuhkan menambah 3 poin untuk timnas dengan 1-0 lawan Myanmar. Nah, untuk lawan Laos yang waktunya hanya Kamis ini, hanya lusa, apa yang mesti dibenahi secara cepat kalau dari kemarin hasil pertandingan lawan Myanmar, Bung Ropan? Saya pikir ya kita ini diuntungkan dengan hasil yang kita dapatkan di Myanmar, ya, karena kita bisa menang di sana, artinya ini modal bagus untuk menangkap laga kedua menghadapi Laos dan kita menjadi tuan rumah. Itu juga keuntungan buat kita. Laos baru saja mendapat pukulan berat, dikalahkan di kandang sendiri oleh Vietnam 1-4. Jadi mereka datang juga dengan mental mereka yang terpuruk dan menghadapi Indonesia yang kemarin menang mendapat 3 poin. Jadi mereka merasa bahwa ini sulit bermain di Manahan Solo. Dan anak-anak dapat motivasi yang luar biasa menurut saya untuk menghadapi Laos. Jadi kalau untuk bisa menang, saya pikir kita bisa melakukan itu dengan baik. Tinggal tergantung STY sebagai pelatih yang bisa menerapkan strategi terbaik untuk menghadapi. Saya pikir ketika kita bermain melawan Myanmar, formasi di babak kedua itu mungkin saja bisa dipertahankan oleh STY di saat kita akan menjamu Laos. Namun kita tidak boleh tetap menganggap remeh lawan, bahaya. Ya. Tetapi kita harus fokus, ya harus fokus karena Laos juga setelah kalah pasti mereka ingin menang. Ya, tetapi mereka datang dengan mental yang memang lagi terpuruk. Kita berbeda dengan kita lagi bagus-bagusnya, anak-anak termotivasi. Jadi itu ada 2 keuntungan buat kita ya. Apalagi kita sebagai tuan rumah. Dan yang ketiga, kita didukung oleh supporter yang luar biasa pasti. Oke. Menurut saya sudah sold out tiket yang saya dengar Ya. di mana. Dan ini kan luar biasa. Dukungan penonton oke, kita dalam posisi yang sangat baik, secara mental bagus, datang dari Myanmar. Lawan juga sedang kalah kita bermain. Tapi tetap kita harus fokus untuk 100%, tidak boleh anggap enteng lawan. Gitu. Jadi secara mental so far so good. Tapi kalau dari sisi pelatih, Pak Babang dengan kemarin, permainan kemarin, lini-lini mana saja yang harus segera digedar lagi nih oleh Shin Tae-yong? Harus dikejar lagi, dikebut lagi kualitasnya. Ya, yang pertama hindari atau kurangi kesalahan-kesalahan mendasar seperti passing dan sebagainya. Terus karena main di home, seperti Bung Ropan sudah bilang, itu kondisinya berbeda. Kita di atas angin dan main di kandang, kita hasil bagus kemarin 3 poin di kandang lawan. Nah, momentum ini harus bisa dimanfaatkan, jadi lini depannya, finishingnya juga harus jadi perhatian daripada Coach Shin Tae-yong. Jadi menurut saya momentum ini harus dimanfaatkan secara mental. Kita di atas sebenarnya dan ini main di kandang sendiri, saya pikir tidak ada kata lain, kita harus bisa mengalahkan mereka gitu. Jadi menurut saya banyak hal yang harus dibenahi, kan lawannya bukan mereka saja, nanti ada pertandingan selanjutnya itu sisi-sisi yang memang kurang bagus ya diperbaiki, dievaluasi, yang sudah bagus ditingkatkan. Saya pikir ini kan turnamen, pertandingan bukan 1-2 kali saja gitu kan. Jadi banyak hal yang harus dibenahi, tetapi khususnya besok di Manahan itu kita harus manfaatkan momentum, secara mental kita di atas, mungkin kepercayaan diri juga kita di atas. Di kandang lawan pun di Myanmar kita bisa poin penuh, kenapa di kita tidak bisa poin penuh. Saya pikir itu, dan satu yang paling penting jangan terlalu overconfident juga gitu kan. Ya. Harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun di kandang sendiri, karena sekali lagi sepak bola bukan matematika, mereka kalah 1-4 bukan berarti juga gampang dikalahkan. Kita harus fokus konsentrasi, kita harus tetap bermain dengan
maksimal, seperti itu. Nah, Bung Ropan bicara soal percaya diri ini kan bukan hanya dari mental karena sudah menang, tapi dalam eksekusinya seperti kemarin misalnya banyak peluang-peluang yang semestinya harusnya kok bisa ya begitu jadi gol, tapi kan kita tahu misalnya salah satunya sundulannya Hoki Caraka itu kayaknya gemes banget ya, hampir gol tapi nggak jadi begitu. Tapi biasanya kan performanya jauh lebih baik. Ya ada banyak faktor, salah satunya chemistry tadi lah yang masih kurang persiapannya dan waktunya. Tapi setidaknya untuk meningkatkan hal-hal teknis seperti ini biasanya apa yang harus dilakukan? Saya pikir Sintayong sebagai pelatih dan juga tim kepelatihan melihat pertandingan kemarin kekurangannya ada di mana. Ya, di sektor tengah, depan itu pasti ada kekurangan. Kalau di belakang saya pikir luar biasa mereka bermain. Ya. Ya, dengan Bonitri terpilih sebagai man of the match ini karena main oke kemarin. Ferrari juga bagus, Kadek Arel juga bagus. Walaupun tiga ini baru pertama bermain di tim nasional secara bersamaan. Tapi lini tengah memang perlu ada lebih greget lagi. Ya, Arkan Fikri di tengah untuk bisa mendistribusi bola ke depan itu harus ya bisa lebih ditingkatkan lagi dan itu akan menjadi tanggung jawab bagi seorang pelatih STY. Ya, di depan Rafael masuk di babak kedua berubah permainan. Ketika Arkan Kakak ditarik keluar dan Hoki Caraka. Ada Detan ya, Victor Detan yang masuk. Nah, ini saya bilang ini komposisi yang sangat bagus. Sehingga bisa dimanfaatkan menghadapi Laos karena kita butuh gol juga. Kalau Vietnam sudah menang dengan 4 gol, kita harus lebih dari Vietnam. Sehingga dalam hitungan-hitungan terakhir itu akan baik buat kita di saat kita akan menghadapi Vietnam tanggal 15. Kalau kita draw lawan Vietnam, kita menang 5-0 atau 6-0 melawan Laos kan ini kan lebih bagus buat kita untuk selisih gol. Jadi di lini depan memang harus lebih gacor, harus lebih tajam. Tapi saya mengharapkan bahwa di depan itu ada Rafael yang kemarin hanya bermain di babak kedua, harus dari awal dimainkan. Karena dia kan sudah terbiasa bermain di level senior. Dan sekarang peluang itu ada bermain di Solo. Dukungan Marcelino di belakang juga sangat akan membantu dia. Dengan Arhan di kanan dan juga Arhan di kiri dan kemudian ada Asnawi yang bisa masuk dari sisi kanan. Gitu, Mbak. Ya, ini menarik sih kalau tadi disampaikan Bung Ropan yang harus lebih gacor ya salah satunya di lini tengah. Saya setuju sekali kalau lihat pertandingan kemarin, tapi nextnya kan tidak hanya tanding lawan Laos atau nanti hari Minggu juga yang cukup berat tampaknya ya kalau lawan Vietnam. Kalau dari sisi Pak Bambang, target meskipun tidak ditargetkan menang, tapi dengan kualitas pemain seperti ini, apakah masih ada peluang ke sana? Termasuk juga bagaimana mengatasi kelelahan lawan nanti Vietnam setelah kita berturut-turut mengikuti 2 laga dalam pekan ini. Saya pikir semua tim faktor kelelahannya sama ya, karena mereka juga harus terbang juga ke kita dan seterusnya. Yang perlu saya ingatkan bahwa nanti lawan Kamboja di Manahan, pemain depan juga kan Laos kalau dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan dengan banyak gol, ya saya khawatir justru nanti keburu-buru tidak terjadi gol. Jadi bermain aja normal, tapi yang penting ketika ada peluang manfaatkan peluang itu dengan baik, jangan terburu-buru. Ya, bermain cepat harus, tapi kalau terburu-buru nanti tidak terjadi gol karena namanya main bola kalau terburu-buru jadi akurasinya juga kurang baik. Seperti itu, Mbak. Kita berharap yang terbaik perform ya. Silakan Pak Bambang, singkat saja. Ya, artinya bahwa kita harus memenangkan pertandingan di home, siapapun lawan kita. Saya pikir itu tadi kelihatan waktu babak kedua itu lini depan di gelandang juga harus bisa lebih maksimal lagi main. Begini ya, seperti saya katakan tadi, mungkin pertandingan kedua situasinya berubah. Pertandingan pertama tim sekelas apapun itu sulit. Kalau kita pernah dengar atau lihat ketika Jerman Piala Dunia, pertandingan pertama pernah kalah kok, akhirnya dia bisa. Itu. Jadi menurut saya mudah-mudahan di pertandingan kedua nanti mereka lebih lepas main, terutama di midfield, di depan, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Oke, kita berharap yang terbaik untuk timnas lawan Laos dan juga lawan Vietnam nanti hari Minggu. Ada pertandingan-pertandingan yang luar biasa kita tunggu karena dengan formasi yang baru ini. Tapi kita percaya pada skuad Garuda bisa melakukan yang terbaik di bawah asuhan Sintayong. Terima kasih Bung Ropan, Roni Pangemanan dan juga Pak Bambang Nurdiansyah. Selamat malam.